aku akhirnya menemukan ada yang menarik dari penelitian ini. Yang bikin saya tertarik itu gini, Ba'alawi kan merasa bahwa silsilah mereka itu paling sahih. Tapi itu juga bukan karena Ba'alawi sendiri, karena ada ulama sekitar abad ke-12 atau 11 itu mengatakan kalau silsilah Ba'alawi itu sangat-sangat rapat dan mampat. Makanya beliau memberikan penilaian kalau silsilahnya Ba'alawi itu kan paling bagus, paling rapi. Nah, ketika dikasih selentingan dikit oleh Kiai Imad bahwa 550 tahun tidak ada keterangan tentang Ba'alawi, akhirnya mereka kebingungan. Gitu. Yang mereka lakukan akhirnya kan meragukan metodologi kitab sezaman itu tidak pernah disebutkan dan tidak pernah menjadi standar intisab atau dalam kajian ilmu nasab gitu. Yang bikin menarik yaitu ada orang sebuah kabilah besar ada rasa tantangan itu untuk mencari kitab ini benar-benar ada atau tidak, itu ada semacam tantangan. Ini bukan untuk menghina siapapun, bukan menghina Robito, bukan menghina Ba'alawi. Tapi saya ngerasa Ba'alawi pun pasti tidak akan mau mencari sejak awal ya. Karena untuk apa aku mencari? Karena jin-jinku itu kan udah bisa dipercaya gitu. Pada dasarnya kan anas mutaminuna alan sabihim. Orang itu tidak akan mungkin berdosa tentang nasabnya, apalagi kalau yang sudah menjadi datuk mereka itu sudah dikenal sebagai ahli. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari pernyataan Gus Rumail. 1. Mengamati bahasa tubuh, ekspresi wajah dan struktur kalimat Gus Rumail. Ada semacam kegelisahan dan kekecewaan kepada orang-orang Ba'alawi. Tapi saya ngerasa Ba'alawi pun pasti tidak akan mau mencari sejak awal ya. Karena untuk apa aku mencari? Karena jin-jinku itu kan udah bisa dipercaya gitu. Gus Rumail menganggap bahwa karena ketidakmampuan mencari kitab yang diminta Kiai Imad, yakni kitab sezaman, Ba'alawi kebingungan. Nah, ketika dikasih selentingan dikit oleh Kiai Imad bahwa 550 tahun tidak ada keterangan tentang Ba'alawi, akhirnya mereka kebingungan. Untuk menutupi kebingungan itu, langkah yang dilakukan Ba'alawi salah satunya dengan menafikan metode Kiai Imad. Metode baru yang tidak sesuai standar intisab, ilmu nasab. Gitu. Yang mereka lakukan akhirnya kan meragukan metodologi kitab sezaman itu tidak pernah disebutkan dan tidak pernah menjadi standar intisab atau dalam kajian ilmu nasab. Ini terbukti dengan pertanyaan dan pernyataan Habib Hanif saat debat di Kesultanan Banten, tanggal 27 Agustus tahun 2023 kemarin. Mana syarat ulama mensyaratkan harus kitab sezaman? Dan ini udah saya jelaskan teorinya. Kalau begitu, tidak ada syarat kitab sezaman. 2. Dengan bingungnya orang-orang Ba'alawi, ini menjadi dalil bahwa sejatinya mereka secara tidak langsung mengakui bahwa Kiai Imad itu benar. 3. Mungkin oleh sebab background Gus Rumail adalah historian, maka kitab sezaman mesti ditemukan untuk syarat keabsahan nasab Ba'alawi. Diksi kata menarik dan kata tantangan yang dipakai Gus Rumail, semacam kamuflase untuk menutupi keyakinan sebenarnya. Yang bikin menarik yaitu ada orang sebuah kabilah besar ada rasa tantangan itu untuk mencari kitab ini benar-benar ada atau tidak, itu ada semacam tantangan. 4. Melihat apa yang dilakukan Gus Rumail selama ini, pencarian manuskrip ke berbagai negara menjadi dalil bahwa sejatinya dia meyakini di dalam ilmu nasab, kitab sezaman menjadi syurut bukan lagi turuk. Atau meyakini bahwa turuk adalah bagian dari syurut itu sendiri. Negara yang paling sulit ketika mencari manuskrip negara mana aja? Negara Maroko. Banyak pihak di luar negeri ini yang sangat membantu jenengan, Gus. Ya, untuk isu di Indonesia memang mereka semua agak kaget. Dan alhamdulillah saya berikan insight kecil apa yang terjadi di Indonesia. Bener gak di Mesir ada yang ini itu? Enggak juga, itu kan gosipnya seseorang. Di Yaman juga saya tanya, katanya di Yaman kayak gini nih. Enggak juga. Di Iran itu juga ada kasus seperti ini. 5. Untuk meyakinkan tentang kebenaran yang disampaikan, Gus Rumail melontarkan kalimat, ini bukan untuk menghina siapapun, bukan untuk menghina Ba'alawi. Ini bukan untuk menghina siapapun, bukan menghina Robito, bukan menghina Ba'alawi. Kalimat semacam ini juga digunakan untuk membentengi dirinya sebelum dirinya dituduh menghina atas pernyataannya. Di dalam buku yang berjudul The Triune Brain in Evolution karya dari Paul D. MacLean, menjelaskan bahwa manusia memiliki bagian otak yang disebut otak reptil. Fungsi otak ini adalah untuk menjaga dan pertahanan diri. Ia mengatur gerak refleks dan keseimbangan koordinasi pada tubuh manusia. Otak inilah yang memerintahkan tubuh agar bergerak jika terjadi bahaya dengan pendekatan lari atau lawan. Otak reptil akan aktif apabila seseorang dalam keadaan terdesak, merasa takut, stres, terancam, dan marah. Kalimat ini bukan untuk menghina siapapun, bukan untuk menghina Ba'alawi. Yang dilontarkan Gus Rumail merupakan bentuk refleks dari otak reptil atas keadaan psikologis yang saat ini ia alami. Sedangkan Gus Zaini berpandangan sebaliknya. Di bagian ini saya tidak setuju ketika dinarasikan bahwa para habib itu bingung ketika ditanya kitab yang sezaman, atau bahkan mereka dianggap tidak mau mencari kitab yang sezaman, sehingga dianggap semacam hal yang aneh. Kok bisa merasa paling sahih nasabnya tapi tidak ketemu atau tidak tahu kitab sezaman yang mencatat misalnya Ubaidillah. Kesimpulannya, diakui atau tidak, disadari atau tidak, terjadi friksi dan perbedaan pandangan yang 180 derajat di antara keduanya,
terjadi perpecahan antar pendukung Balawi. Bahkan mungkin di internal Balawi sendiri tentang pentingnya kitab sezaman. Gus Rumail nampaknya ditinggal sendirian berpetualang mencari kitab sezaman.